Bukan kebetulan, salah satu hakim itu memang hobinya memberikan hukuman bebas. Nah ini guys, tiba-tiba muncullah kasus Thomas Lembong ya guys. Menurut saya Thomas Lembong ini intercept dan ini sangat pesanan. Kenapa? Karena impor gula ini terjadi pada tahun 2015-16 dan saat itu Thomas Lembong itu persoalannya administrasi, jadi sama sekali bukan korupsi. Nah oleh karena itu guys, jangan mau diarahkan atau displit perkara ini, diintercept lebih tepatnya, tiba-tiba konsentrasi kita kepada Thomas Lembong. Tapi tetaplah berkonsentrasi kepada Saruf Rikar ya. Kenapa? Saruf Rikar ini akan membuka bahwa saya 100% yakin karena praktek mafia kasus ini sudah 10 tahun, saya yakin ada hakim agung itu yang terlibat. Nah tiba-tiba ketika mau menyentuh ini diintercept Thomas Lembong. Jangan mau dengan permainan kejaksaan. Ini kejaksaan sudah diintercept, ya, udah dipotong langkahnya. Ada yang ingin mengalihkan isu bukan lagi kepada hakim agung. Saya meyakini, seyakin-yakinnya hakim agung itu terlibat. Bagaimana mungkin mereka memutus perkara pembunuhan, kemudian yang terbukti hanya penganiayaan dan hukumannya 5 tahun. Secara hukum hakim ini layak ditangkap. Kenapa? Karena menurut pengakuan Saruf Rikar, dia sudah ketemu salah satu hakim meski belum menyerahkan uang dan dia sudah terima 1 miliar yang namanya Markus Saruf Rikar ini guys. Jadi jangan mau dijebak perkara ini berhenti ke Thomas Lembong yang kasus abal-abal, tapi tetaplah konsentrasi. Dan saya yakin selama 10 tahun ini akan melibatkan menteri, ya, melibatkan tokoh politik, melibatkan konglomerat dan hakim-hakim agung yang lain. Saya yakin itu. Jadi tetaplah konsentrasi bagaimana Zakar ini atau Saruf Rikar ini dibongkar semua, hakim agung siapa dan perkara-perkara siapa, saya yakin akan terkuak. Jadi jangan mau diintercept dengan kasus Thomas Lembong. Jadilah orang merdeka, orang cerdas, pintar, hidup di alam merdeka. Harusnya sebelum adanya aliran dana ya dia nggak bisa ditetapkan sebagai tersangka. Orang kok tersangka? Karena kebijakan itu gimana? Kalau kebijakannya itu salah, ya itu adalah sebuah kebijakan yang katakanlah bisa dikoreksi oleh presiden atau dikembalikan pada kebijakan yang benar. Kok orang salah kok dikriminalisasi kalau salah kebijakan, ya? Yang dikriminal itu adalah orang yang jahat yang ditangkap harusnya, ya. Kalau kayak Firly, ya itu jahat namanya, menerima suap. Tapi Tom Lembong belum terbukti kalau dia menerima suap. Ini mohon maaf ya, belum terbukti, bukan berarti tidak terbukti. Jadi kita harus adil sama orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya sobat RH sekalian, masih soal Tom Lembong ya. Rupanya Tom Lembong pernah mengaku menyesal menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi. Artinya dia dia bikin masalah ya. Oke, coba kita lihat ya. Ini Tom Lembong di atas mobil komando. Dia ngomong setelah saya ngomong atau sebelum saya ngomong ya? Oh, dia dulu ya. Dia dulu, saya dulu kalau nggak salah ya. Baru Tom Lembong. Ini demo tanggal 21 Agustus ya. 22 Agustus ya itu demonya ya, 22 Agustus. Rencana pengesahan RUU Pilkada ya. Coba kita bacakan ya.
sebelum dijebloskan ke penjara, Tom Lembong pernah ungkap penyesalan pernah gabung pemerintah. Oke, kita lihat ya. Jadi Tom Lembong sebenarnya bukan seorang orator ya, tapi seorang yang mempesona pastinya. Oke, mantan Menteri Perdagangan Mendak periode 2015-2016 Thomas Trikasi Lembong ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus importasi gula dalam periode 2015-2023. Ada yang sempat mempertanyakan salahnya di mana ya. Nanti kita akan telaah lebih lanjut surat atau kasus posisi kasus dari Mahkamah Agung ya. Penetapan tersebut dilakukan Kejaksaan Agung. Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus mengungkap bahwa Thomas memberikan persetujuan importasi gula kristal mentah. Ini sebanyak 105.000 ton kepada PT AP, kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih. Sesuai dengan keputusan Mendak dan Memperin nomor 257 tahun 2004 yang diperbolehkan impor gula kristal putih adalah BUMN. Ini kristal putih, tapi kristal mentah dia, kata Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar di Kejagung Selasa malam. Nah ini yang jadi masalah. Yang di BUMN ini kan gula kristal putih, kalau kristal mentah gimana? Pihak Jampitsus mengemukakan Thomas Lembong ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus importasi gula berdasarkan persetujuan impor yang dikeluarkan dengan tidak melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait. Jadi sobat era sekalian, kebijakan gak bisa dikriminalkan. Kebijakan bisa dikriminalkan kalau ada niat jahat. Ya, misalnya niat jahat untuk menguntungkan baik orang lain maupun diri sendiri. Nah itulah yang namanya korupsi. Kalau memang sekedar kebijakan dan itu berbeda kebijakannya antara satu menteri-menteri lainnya, itu gak bisa dikriminalisasi. Ya. Tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan real gula di dalam negeri katanya. Meski begitu, jauh hari sebelumnya Thomas Lembong pernah mengungkapkan rasa penyesalan pernah menjadi bagian dari pemerintah Presiden Jokowi. Pernyataan itu pernah diungkapkannya saat menjadi bagian dari tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Ya, saya punya rasa nyesal yang lumayan besar karena saya pernah menjadi bagian dari pemerintah, katanya kala itu. Thomas Lembong sendiri pernah mengisi posisi Menteri Perdagangan Mendak pada kabinet Jokowi Yusuf Kala kurang dari setahun, mulai 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Nah ini cepatnya dia berhentikan itu juga tanda tanya ya. Ada dua kemungkinan, nggak bisa kerja atau terlalu lurus biasanya. Kemudian menjabat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM sejak 27 Juli 2016 hingga 23 Oktober 2019 ya. Karena paling tidak dia bergabung dengan pemerintahan selama satu periode jabatan hampir ya. Penyesalan tersebut diungkapkannya karena strategi yang dijalankan dalam membenahi ekonomi Indonesia tidak sepenuhnya berhasil, bahkan gagal mengembangkan ekonomi di Indonesia. Ya. Salah satu indikatornya ekonomi gagal adalah pertumbuhan ekonomi yang selalu di bawah rata-rata target ya, bahkan secara agregat tidak lebih baik dari masa SBY. Di saat-saat kita menjalankan strategi yang menurut data yang saya lihat rada-rada tidak berhasil, kalau mau lebih keras lagi ya banyak gagal katanya. Saat itu ia mengatakan bahwa salah satu bentuk kegagalan pemerintah Jokowi kala itu tidak bisa memperbaiki kondisi kelas menengah di Indonesia. Bahkan ia mengungkapkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir jumlah kelas menengah di Indonesia tidak mengalami perkembangan signifikan. Ya tadi. Jadi konglomerat kelas atas, kelas bawah ya, penyangganya nggak ada. Indikator tersebut jelasnya terlihat dari data penjualan sepeda motor. 10 tahun terakhir ini kelas menengah kita tidak berkembang, minimum paling baik itu stagnan, tidak bertambah dan ada potensi cukup besar bahwa kelas menengah kita lalu menciut. Karena sekali lagi bagi saya indikator yang paling tepat itu ya jumlah sepeda motor jelasnya. Kondisi serupa menurutnya juga terlihat dari menurunnya pembelian mobil dan barang elektronik dari tahun ke tahun. Indikator tersebut menurutnya menunjukkan kondisi kesejahteraan kelas menengah terus terimpit. Menurutnya kondisi ini bisa terjadi karena ketimpangan ekonomi. Salah satu penyebabnya menurut Tom Lembong yakni aliran investasi yang hanya berfokus ke industri padat modal bukan padat karya di Indonesia.
Ya, dan keuntungannya memang untuk orang-orang konglomerat tingkat atas ya. Jadi sobat era sekalian, wah itu gagah ya sebelum Tom Lembong ya. Sekali lagi memang bagi saya ya, tanpa membela ya atau menyalahkan Tom Lembong, memang penetapan sebagai tersangka masih tanda tanya menurut saya ya. Kenapa tanda tanya? Ya tadi kebijakan tidak boleh dipidanakan. Lalu kebijakannya pun apakah benar-benar salah atau enggak? Karena kan yang dilarang tadi impor gula mentah gitu ya, bukan gula putih gitu. Jadi ada hal-hal seperti itu yang menurut saya memang perlu diluruskan lagi. Nah sekarang memang tinggal mau dicari di otak-atik ya. Ada nggak aliran dananya ke Tom Lembong? Harusnya sebelum adanya aliran dana ya dia nggak bisa ditetapkan sebagai tersangka. Orang kok tersangka? Karena kebijakan itu gimana? Kalau kebijakannya itu salah ya itu adalah sebuah kebijakan yang katakanlah bisa dikoreksi oleh presiden atau dikembalikan pada kebijakan yang benar. Kok orang salah kok dikriminalisasi kalau salah kebijakan ya. Yang dikriminal itu adalah orang yang jahat yang ditangkap harusnya ya. Kalau kayak Firly ya itu jahat namanya menerima suap. Tapi Tom Lembong belum terbukti kalau dia menerima suap. Ini mohon maaf ya, belum terbukti bukan berarti tidak terbukti. Jadi kita harus adil sama orang. Di dalam dokumen itu nanti kita bacakan setelah ini ya, dokumen yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung itu di mana salahnya Tom Lembong. Kan bagaimanapun kalau cuman gara-gara dia memberikan izin impor lalu kemudian dia anggap seharusnya itu untungnya BUMN, lo kok pakai seharusnya dan lain sebagainya. Kecuali tadi dia ngasih izin impor untuk menguntungkan si X. Lalu si X itu ngasih kickback ke dia. Ya kan? Karena rasanya nggak mungkin ada orang mau menguntungkan orang lain tapi nggak ada kickback ke dia. Karena kickback itu bisa ke langsung yang ke bersangkutan atau ke keluarganya. Kan uang itu kan bisa melipir. Nah kalau kejaksaan tidak menemukan itu, ya kenapa orang dijadikan tersangka? Iya kan? Itu. Oke, coba kita baca ya. Kita baca komentar sobat era sekalian ya. Kawal terus kasus Tom, jangan sampai aparat takut usut Jokowi, Luhut, TPU, tapi begitu gercep usut lawan politik Jokowi ini sangat berbahaya dan merusak hukum ya. Hahaha. Apa kabar blok Medan Bang? Ya itu coba saja itu yang dicari. Kasus minyak goreng yang menyengsarakan rakyat Indonesia dan menelan korban jiwa koruptornya bebas gila rezim ya. Biar orang bodoh tahu kalau ini kasus ini dipolitisasi. Semoga tidak tebang pilih jika memang Pak Tom salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya salah belum tentu juga jahat ya. Periksa Mendak lainnya ada yang jauh lebih parah. Kasus TL ini pengalian isu berita Fufu Fafa langsung ditahan biar beritanya heboh dan berita Fufu Fafa langsung hilang. Opa Tom Lembong harus dikawal masyarakat. Bang, yang komen sekarang sepi buzzer pada sibuk buzzing di debat Pilkada Jateng dan Sumatera. Wakakakak, oh gitu ya. Makanya oke. Kalau sistem hukum seperti ini jangan sarankan akan makin banyak para penjilat di negeri ini. Bang, sebenarnya Tom Lembong ada penasihat hukum tidak? Kok pengacaranya tidak muncul ke publik? Atau jangan-jangan Pak Tom diperiksa, ditersangkakan cuma sendiri tanpa didampingi pengacara? I don't know exactly. Tapi kan Pak Tom orang yang paham lah ya. Orang yang pandai, pintar, PhD, lulusan Harvard University ya, terbaik di dunia. Airlangga Zulkifli, saya 01. Jangan-jangan Indonesia dijual ke oligarki. Buzzer udah pada gajian jadi adem ayem. Tom Lembong mungkin saja hanya umpan untuk menangkap yang lainnya. Seperti Zulhas, Erlangga Hartarto, Kaisang, Bobi Mulyono, dan ex-ketua KPK Firly Bahuri, wallahu alam ya. Biasanya banyak buzzer yang buzzing di sini, kiriman kubu sebelah, wakakak. Belum ada nih buzzernya nih.
Jangan pernah lupa dengan kasus-kasus sebelumnya, takut pengalian isu. Fufu Fafa kapan dimakzulkan? Enggar Lutfi Zul coba cek. Mukidi paling licik, Fufu Fafa terus gaungkan. Yang jelas daya beli masyarakat terus menurun, boro-boro beli mobil yang ada saja dijual. Buzzer bayaran lagi sibuk jalankan orderan, wakak-kakak. Masuk akal kalau menyesal terbukti jadi menteri malah korupsi. Ini ada satu. Saya percaya Tom Lembong tidak korupsi ya. Kenapa? Karena kalau dia benar melakukan korupsi, apalagi katanya sudah dipanggil sejak 2023, nggak mungkin dia berani dukung Anies dan mengkritik Mulyono. Ya itulah ya. Masalah minyak goreng apa kanarnya, malah duduk manis terus kabarnya maksudnya ya. Betty Nurbaiti ada bintangnya. Daya rusak Simul sangat mengerikan. Negara dibikin bangkrut, rakyatnya disengsarakan dan hukum dipermainkannya ya. Aneh tapi nyata di negeri Konoha kejamnya seorang pemimpin bengis enan sadis ya. Tak ada visi menteri ya. Yang ada adalah visi presiden. Bisakah ada suap ke Kejagung dari pesanan dari tanda tanya biar Tom dijadikan tersangka? I don't know exactly ya. Tom Lembong ditangkap saat Bung Refli ngomong masalah korupsi di Rakyat Bicara. Itu kebetulan aja nggak ada kaitannya saya kira ya. Bang RH, menurut Bang RH apakah kasus KM50 akan bisa dituntaskan di pemerintahan Pak Prabowo atau akan berlalu begitu saja? Mohon pendapatnya Bang RH. Saya ragu ya mau dituntaskan, ya kan? Karena oknum-oknumnya masih ada di pemerintahan hari ini kan? Itu persoalannya ya. Kecuali tadi pemerintahan Prabowo itu bukan kelanjutan dari pemerintahan Mulyono begitu. Tapi mudah-mudahan ya, siapa tahu, kita berdoa saja. Kalau presiden yang salah dalam mengambil kebijakan yang mengakibatkan kerugian negara berarti harus dijadikan tersangka korupsi juga. Ya itulah masalahnya. Padahal banyak sekali kan kebijakan presiden yang merugikan negara. Masa hanya kebijakan menteri saja yang merugikan negara, ya? Kebijakan presiden banyak, yang Mandalika misalnya. Itu kebijakan siapa? Erick Thohir atau siapa? Ini kan rugi. Food estate, waduh itu rugi besar, bukan lagi rugi kecil, rugi besar ya kan. Masa itu gak dipermasalahkan? Saya percaya Tom Lembong berani buka semua korupsi keluarga Mulyono. Ya asal dia tidak punya masalah, kalau dia punya masalah ya susah juga. Kemudian Indonesia tanpa harapan, lucunya hukum era Mulyono seenaknya jidat ya, seenak jidatnya bukan seenaknya jidat. Tom Lembong digiring malah senyum-senyum aja seakan sudah mengira bahwa ini semua permainan penguasa. Tak ada visi menteri, yang ada visi YNTKTS yang enggak tahu kok, tanya saya ya. Bang, mending kita semua zikir dan doa bersama, tolak balak dan doa untuk Pak Prabowo agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya yang kita doakan juga harus komit ya. Kalau nggak komit ya susah ya kan. Oke. Salam keren cadas Bogor nyimak. Apalagi ya. Ya sobat era sekalian, sekali lagi ya, saya penasaran nanti saya spill apa itu isinya ya. Karena kalau dia misalnya isinya nggak jelas ya kan. Wah gawat tuh ya. Oke. Coba kita lanjutkan nanti pembahasannya. Banyak hal-hal yang menarik ya. Kalau kita lihat soal Tom Lembong ini misalnya, yang ada misalnya oke. Ini ada komentari penetapan tersangka Tom Lembong, Islah Bahrawi, saling sandra perkara akan menjadi tradisi buruk dalam sirkulasi politik kita ya. Tom Lembong jadi tersangka korupsi, pengamat politisasi hukum bakal pengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pakar pidana kejaksaan keliru tetapkan Tom Lembong tersangka, kebijakan tak bisa dikriminalisasi. Nanti kita bahas ini ya.
Kejagung belum kantongi bukti aliran dana ke Tom Lembong dalam kasus impor gula. Nah itulah. Ini belum. Komisi 3 DPR minta penegak hukum prioritaskan kasus baru, bukan menargetkan kasus lama. Alasan Kejagung butuh 1 tahun sebelum jerat Tom Lembong jadi tersangka. Media asing soroti Tom Lembong jadi tersangka korupsi impor gula. Kemudian, Kejagung ungkap peran Tom Lembong dalam kasus korupsi impor gula. Jadi kasus korupsinya sendiri nggak jelas ya. Sekali lagi kalau kita duduk perkaranya, coba nanti kita bahas secara khusus ya. Begitu saudara sekalian, nanti kita akan bahas secara khusus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.